Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh ya, anak-anak pernah tidak kalian berpikir apa sih tujuan kita dilahirkan ke dunia? Nah, rasa ingin tahu manusia tentang hakikat kebenaran telah mendorong lahirnya filsafat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah menonton video ini adalah 1. Siswa mampu menguraikan pengertian darsana. 2. Siswa mampu mengklasifikasikan sistem filsafat Hindu. 3. Siswa mampu menganalisis kedudukan darsana dalam perkembangan filsafat India. Kata tatwa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tat, artinya itu, yang maksudnya adalah hakikat atau kebenaran. Kata tatwa juga berarti falsafah, yakni ilmu yang mempelajari kebenaran sedalam-dalamnya tentang sesuatu, seperti mencari kebenaran tentang Tuhan, tentang Atma, serta yang lainnya, sampai pada proses kebenaran tentang reinkarnasi dan karma pala. Kata darsana berasal dari urat kata ders yang artinya melihat, menjadi kata darsana yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Darsana juga dikenal dengan beberapa istilah. Yang pertama adalah Manana Sastra, yang berarti pemikiran atau renungan filsafat. Yang kedua, Wicara Sastra, yang artinya menyelidiki tentang kebenaran filsafat. Yang ketiga, Tarka, artinya spekulasi. Dan yang keempat, Srada, yang berarti keyakinan atau keimanan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang sistem filsafat Hindu. Kalian dapat memperhatikan peta konsep berikut. Ya, jadi pada masa Upanishad, akhirnya filsafat dalam kebudayaan Weda dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Astika adalah kelompok yang mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi, dan Nastika adalah kelompok yang tidak mengakui Weda sebagai ajaran tertinggi. Terdapat 6 cabang filsafat yang mengakui Weda yang disebut Saddarsana. Di antaranya Nyaya, Samkhya, Yoga, Mimamsa, Vaisesika, dan Vedanta. Serta 3 cabang filsafat yang menentang Weda, yaitu Jaina, Charwaka, dan Buddha atau agama Buddha. Di samping 6 darsana pokok awal yang termasuk zaman sutra-sutra, juga terdapat beberapa darsana yang termasuk zaman skolastik, yaitu Dwaita, Vasistha Dwaita, dan Adwaita. Kesemua sistem filsafat tersebut mendasarkan ajarannya kepada Weda, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga disebut juga sebagai Astika. Nah, anak-anak, keenam aliran pemikiran merupakan metode atau cara pendekatan yang berbeda-beda menuju Tuhan untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan kualitas masing-masing orang. Jadi, semua filsafat ini pada dasarnya bertujuan untuk mencapai Brahman, di mana jiwatman itu dapat bersatu dengan Paramatman. 6 aliran filsafat tersebut dibagi lagi menjadi 5 kelompok yang saling berpasangan dan saling menunjang, yaitu Nyaya dengan Vaisesika, Samkhya dengan Yoga, Mimamsa dengan Vedanta. Nyaya Darsana diajarkan oleh Resi Gautama. Vaisesika Darsana diajarkan oleh Resi Kanada. Samkhya Darsana diajarkan oleh Kapila Muni. Yoga Darsana diajarkan oleh Maharsi Patanjali berdasarkan ajaran dari guru beliau yang bernama Gaudapada.
dan menyusun Yoga Sutra yang merupakan acuan tentang Raja Yoga. Mimamsa Darsana diajarkan oleh Jaimini yang merupakan murid dari Vyasa berdasarkan pada bagian ritual kitab Weda. Vedanta atau Brahma Sutra diajarkan oleh Maharsi Badarayana atau Vyasa. Nyaya dan Vaisesika memberikan suatu analisa tentang dunia empiris atau dunia pengalaman yang mengatur segala benda-benda di dunia ke dalam jenis-jenis atau kategori tertentu yang disebut dengan padartha. Ia menjelaskan bagaimana Tuhan telah membuat semua dunia material yang berasal dari atom-atom dan molekul, serta menunjukkan cara untuk mencapai pengetahuan tentang Tuhan. Samkhya Darsana akan memberikan pengetahuan yang dalam tentang psikologi Hindu. Yoga berurusan dengan masalah pengendalian werti atau gejolak pemikiran dengan meditasi. Sistem yoga menunjukkan cara mendisiplinkan pikiran dan indera-indera dan membantu untuk mengusahakan konsentrasi serta memusatkan pikiran dan memasuki nirwikalpa samadhi atau keadaan suprasadar transenden. Purwa Mimamsa berurusan dengan masalah ritual atau karma kanda. Uttara Mimamsa juga dikenal sebagai Vedanta Darsana yang merupakan dasar dari Hinduisme. Filsafat Vedanta menjelaskan secara rinci sifat dari Brahman. Brahman adalah Sang Yang Widi dan menunjukkan bahwa pada intinya jiwa pribadi identik dengan sang diri tertinggi. Ia juga memberikan cara untuk melepas avidya atau tirai kebodohan untuk menggabungkan diri dalam samudera kebahagiaan. Anak-anak, yang dimaksud dengan samudera kebahagiaan itu adalah menyatunya Jiwatman dengan Paramatman atau Brahman, juga disebut dengan Sang Yang Widi. Baik anak-anak, agar lebih memahami mengenai materi yang sudah kita bahas, mari kita kerjakan contoh soal sebagai berikut. 6 sistem filsafat Hindu disebut Saddarsana, jelaskanlah. Jadi jawabannya adalah Saddarsana adalah 6 sistem filsafat ortodoks yang merupakan 6 cara menemukan kebenaran, yaitu Nyaya, Samkhya, Yoga, Vaisesika, Mimamsa, dan Vedanta. Baik anak-anak, sekian tadi video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi kalian. Saya Ninyoman Sri Wahyuni, Guru Agama Hindu SMA Negeri 2 Busungbiu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.